Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal nafa' wal intifa' wal mudzakarah wal tadhkir wal ifada wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah wa 'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmat ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat merasakan nikmat yang mudah-mudahan insyaallah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dijaga senantiasa sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita seringkali diingatkan apa pentingnya sebagai manusia bergantung kepada Allah. Dan kenapa kita diingatkan terus untuk menjadi manusia yang hanya bergantungnya kepada Allah? Karena ternyata sifat manusia itu berapa kali pun dia pernah dikecewakan oleh manusia, kayaknya jarang kapoknya. Gitu. Jarang kapoknya. Sesering apapun dia pernah merasa disakiti, pernah merasa dikecewakan, tapi nyatanya manusia kembali lagi dan lagi berharap kepada manusia, kembali lagi dan lagi terus mencari validasi dan perhatian kepada manusia. Sedikit orang yang mungkin pernah mengalami dikecewakan oleh manusia lalu dia kemudian hanya berserah diri penuh kepada Allah untuk melabuhkan semua hatinya kepada Allah. Sedikit. Kebanyakan dikecewain 3 kali, 4 kali, 5 kali. Berarti berkali-kali dia dikecewakan. Berkali-kali dia merasa mungkin manusia itu benar-benar tidak menghargai dia. Tapi sekalipun itu berulang, lagi-lagi tidak dia sadari bahwa memang sepatutnya kita sebagai manusia itu belajar untuk hanya bergantung kepada Allah. Berapa kita ngedenger ya nasihat para ulama yang ngingetin sama kita, mani'tamada 'alan nasi dzallah. Siapa orang yang bergantung dengan manusia, maka dia akan hina. Karena dia salah bergantung. Bergantungan sama manusia hina. Kenapa sampai di tarafnya hina? Kita terhina karena ngemis-ngemis sama orang. Orang yang terus hidupnya cari validasi, cari untuk dinilai, dianggap, kita gak merasa terhina memangnya? Hina. Kenapa kita sibuk terus mencari-cari penilaian manusia, padahal kita lupa apa sih yang kamu cari dari mereka? Kita merasa ada orang yang ketuk-ketuk pintu rumah kita minta-minta, kita anggap orang itu mungkin dengan sebelah mata, tukang minta-minta. Padahal kita nggak sadar kalau kita ini kebanyakan juga sama seperti mereka. Cuman bedanya
mereka yang mengetuk pintu rumah mintanya beberapa uang kita, tetapi kebanyakan dari manusia pada umumnya mereka tidak datang hanya meminta uang, tetapi justru mereka datang mencari muka, perhatian, validasi, penilaian orang tentang dirinya. Tuh. Padahal ada bedanya tuh. Ketika kita ngelakuin sesuatu, kita tungguin komennya orang apa ya. Sedih nggak kita begitu? Kita ngerjain sesuatu tapi yang kita tungguin komennya orang. Orang kira-kira komenin saya apa ya? Loh, kamu nih ngerjainnya untuk apa? Kamu bergantung dengan komentar mereka, hinalah kita. Kita kayak nungguin banget dikomentarin. Kita nunggu banget. Nah, kita nggak sadar tuh. Maka kalau ada istilah manita mada alan nasi dallah, siapa yang bergantung dengan manusia dia hina. Betul, makna kata hina ini samalah terhinanya dengan orang yang selama ini kita anggap datang meminta-minta kepada kita. Tapi kita nggak nyadar sama orang, kita terus effort untuk minta validasi. Padahal ya Allah, menanti validasi manusia hanya membuat pikiran, fisik kita lelah saja. Kalaupun ada hari ini yang ingin mengomentari kita, 99% komentarnya dusta. Rata-rata komentarnya basa-basi. Rata-rata komentarnya ikut-ikutan. Rata-rata mereka mungkin punya penilaian kepada kita berdasarkan apa? Berdasarkan hanya yang penting ngomong aja. Ketika ada orang sudah berhias ya, udah cantik dengan pakaiannya, nungguin orang nanyain beli bajunya di mana gitu. Nungguin itu make upnya apa, pengen banget ditanyain dokter mukanya siapa gitu. Pengen banget gitu. Tengahnya dulu ngapain begitu. Saya suka bingung sama orang, kebetulan kan ceritanya punya toko baju nih. Tenang. Nah, saya suka bingung sama orang yang lagi membeli baju tapi nanyanya orang, bagus nggak? Suka bingung saya, bagus nggak? Yang make siapa ya? Saya suka bingung. Saya merasa bingung. Kenapa? Karena Ustazah kalau beli baju kata bagus siapa? Kata bagus saya lah. Saya pakai sesuatu kata bagus orang, bukan kata bagus saya. Kata bagus saya karena saya yang pakai, saya juga yang lihat. Saya mah bodo amat sama yang orang lihat. Lah kalau kita kan enggak, orang begitu peduli tentang apa yang orang lihat. Ada porsinya, Bu. Peduli dengan apa yang orang lihat itu karena kita ingin menjaga harkat martabat kita. Jangan sampai orang melihat kita ini dengan penglihatan yang aduh kayaknya nih orang nggak kerawat. Tapi bukan berarti kita menyandarkan semua apa yang menjadi pakaian kita, riasan kita itu tentang bagaimana orang menilai kita. Nah itu capek tuh, itu hidupnya nggak nikmat tuh. Kenapa? Karena dia mau beli sesuatu aja, dia mikirnya berkali-kali. Karena dibalik pikirannya bukan tentang dia suka atau tidak, tapi dia memiliki pertimbangan kira-kira mata orang suka atau tidak. Nanti mikirin mata orang malah. Mata orang, jangan. Makanya kenapa Bu ketika kita mendidik anak-anak kita untuk berpendirian, anak-anak itu dididiknya dengan apa? Dengan mereka bisa menentukan pilihan bukan pada pilihan orang tua. Anak kecil tuh, anak kecil
Biasanya kan orang tua yang milihin baju, betul apa enggak? Iya, bajunya udah dipilihin. Nah, sehingga anak itu tumbuh sudah terbiasa, mama aja yang pilihin. Itu kan bukan pertumbuhan yang baik untuk anak. Kalau anak ngomong mama aja yang pilihin, kata emaknya, wah anak saya menurut banget sama saya. Padahal ada yang hilang. Yang hilang apa? Anak itu tidak bisa bahkan menentukan pakaiannya sendiri. Anak itu akan tumbuh menjadi anak yang bingung. Dia bahkan tidak bisa menentukan apa yang dianggapnya baik untuk dirinya sendiri. Lah orang tua tugasnya ngapain? Menggiring dia. Ketika kita menemukan anak kita bisa berhasil, mama aku nggak mau pakai baju yang itu, aku mau pakai baju yang ini. Oh berarti anakmu sudah mulai tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh kepercayaan dirinya. Dan dia sudah mulai belajar untuk bagaimana dia menentukan pilihannya. Dia matanya sudah dipakai tuh buat ngelihat, bukan pakai mata orang. Itu jangan sekali-sekali orang tua bilang itu bajunya jelek. Jelek. Bagaimana tuh? Biar anakmu belajar. Ketika ya Allah masa dia mau pakai baju tidur sementara mau diajak jalan, kan suka bertentangannya di situ ya. Ini mau diajak jalan, yang dipilih bajunya baju tidur. Nggak mau, aku mau pakai baju tidur, pokoknya aku mau pakai baju tidur. Itu pinter-pinter ibu bagaimana mengarahkan, bukan mencela apa yang dia pilih. Yang dipilih ini jelek, ini jelek. Itu kan ketanam di hati anaknya. Oh, pilihan dia jelek, pilihan dia jelek, pilihan dia jelek. Sampai gede tuh. Dia akan punya bayangan, nanti pilihan aku jelek lagi kata mama. Ditambahin tuh kata mama. Karena yang suka jelek-jelekin si mama. Gitu. Diarahin. Habib Ali Al-Jufri Matanallah bituli hayati, beliau pernah ngisahin kisah tentang dia dibesarkan oleh ayahnya. Dia cerita satu ketika dulu beliau pernah mau diajak keluar pergi ke tempat yang sangat apa ya bahasanya tuh, katakanlah sangat-sangat penting gitu. Tapi yang dipilih sama Habib Ali ketika itu bajunya baju yang sangat jelek. Diomelin sama bapaknya, kagak, dibiarin aja, ikut ke occasion, ikut. Sampai di situ saya sendiri yang menyadari ini baju nggak pas di tempat seperti ini. Tapi nggak pernah tuh dia nyalahin dia ini enggak. Tapi dia memberi arti kepada saya, tujuan mengenakan pakaian itu adalah ini. Kenapa kamu harus memilih baju tertentu pada situasi tertentu? Karena begini. Bukan pilihannya yang disalahkan. Nah, itu padahal dampaknya besar. Sampai ketika dia dewasa, anak itu akan tumbuh menjadi anak yang tidak menyandarkan pilihan itu kepada orang lain. Dia punya pendirian. Dari sinilah kenapa kita temukan banyak sekali orang-orang itu terlalu haus akan validasi, penilaian orang lain, dan justru menunggu komentar-komentar orang lain. Nah ini boleh jadi akarnya di awal memang dasaran nggak punya pendirian dalam hidupnya, nggak punya pilihan. Ya, kadang-kadang ibu suka nggak tuh ngeliat orang bikin acara pakai ada seragamnya, ada ketentuan pakaiannya. Pernah nggak? Bajunya hitam, kerudungnya ya bebas, kerudungnya misal ya, udah jelas tuh, ada ceritanya, ada DC-nya, dress code lah ceritanya, ada dress code-nya. Tahu-tahu di tengah semua orang dengan dress code-nya selaras, dia merah sendiri. Dia merah sendiri. Dibalik salahnya orang pakai dress code, dibalik itu ada kepercayaan diri yang cukup tinggi.
Dia nggak jadi mutusin, nggak jadi jalan gara-gara salah ke dress code. Kata dia, apalah arti sebuah dress code? Nah, yang penting mah ngumpulnya, kan gitu. Yang penting ngumpulnya, orang mah boleh pakai baju apaan aja. Dia dengan pendiriannya, oh ya enggak, saya pakai baju ini aja gitu. Masya Allah, iya, nggak sepenuhnya salah orang yang lupa pakai dress code. Nggak sepenuhnya salah. Toh nggak ada undang-undangnya ini. Iya kan? Nggak ada undang-undangnya ini, nggak ada. Ustazah nikahan ponakan bajunya ini doang, nggak berubah, enggak. Ini nikahan Ustazah, ya udah ini. Ya udah ini. Mau gimana lah, bagi saya ini baju saya, ya udah gitu aja, kok repot. Jadi nggak pakai ada cerita nungguin begitu ada acara siapa kawinan, inilah momennya ustazah berhias. Ada. Oh nggak ada momennya gitu. Begini aja ibu bakal lihat saya, udah begini. Ya. Mau di sono, mau di sini, mau di mana sama aja. Hitam, pilihannya hitam. Belajar dengan sesimpel itu aja, nggak pakai yang gimana-gimana. Artinya apa? Ya kita belajar untuk setidaknya punya prinsip. Itu penting karena di situ kita belajar tidak menyandarkan apa yang kita kenakan, apa yang kita lakukan dalam hidup ini dengan menunggu validasi manusia, dengan menunggu penilaian manusia. Jangan, karena itu hanya akan membuat diri kita hina ibu-ibu ya. Semoga Allah jaga kita semua, insyaallah, amin amin ya rabbal. Baik, kita mau lanjut daripada kitab Mukachafatul Qulub yang alhamdulillah pada kesempatan kemarin kita sudah membahas sedikit tentang syukur, dan kita ingin kembali membahas pada bab syukur ini agar kita bisa lebih mendalami lagi pentingnya menjadi hamba yang bersyukur. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa radiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ajma'in ila anzal. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala yunadi yawmal qiyamati liyakumul hammaduna fataqumu zumratun fayunsabu lahum liwa'un fayadkhuluna al-jannah. Wa qila manil hammadun? Qala alladhina yashkuruna Allah ta'ala ala kulli hal. Wa fi lafzin akhar alladhina yashkuruna Allah ala sarra'i wad dharra. Qala sallallahu alaihi wasallam alhamdu rida'ur rahman. Wa auhallahu ta'ala ila Ayyub alaihi salam inni raditu bisyukri mukafatun min awliya'i min kalamin tawil fi kalamin tawil. Wa auhallahu ta'ala ilaihi aydan fi sifatis sabirin aw darahim assalam iza dakhaluha alhamtahum syukru wa huwal khairul kalam wa 'inda syukri sanazidahum wa bin nazari ila azidahum wa lamma nazala fil kunuzi ma nazal. Wa qala Umar radhiyallahu an ayyul mali yattakhazu faqala alaihi salam liyattakhizu ahadukum lisanan zakiran wa qalban syakiran fa'amara biktina'i syukru badalul mal. Di dalam riwayat datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda menyampaikan kepada kita bahwa pada hari kiamat nanti yunadi, dikatakan kepada para yang ada di sana, para manusia yang ada di sana, liyagumul hammadun, bangunlah, bangkitlah orang-orang yang suka memuji. Al-hammadun, golongan orang-orang yang suka memuji. Fatagumu zumrah, bangunlah sebagian orang, maka mereka pun kemudian digiring memegang bendera, fayadkhulunal jannah, lalu mereka pun masuk ke dalam surga. Ini sedikit bilangan, bukan bilangan yang banyak, zumrah, sebagian orang, jumlah sedikit. Mereka masuk, tapi di situ diingatkan orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala ini dalam konteks yang muji gimana?
Muji Allah dalam keadaan setiap keadaan, setiap situasi. Manil hammadun? Siapa sih orang yang disebut dengan hammadun? Alladzina yashkuruna Allah Ta'ala ala kulli hal. Mereka kelompok orang-orang yang mana? Yang selalu bersyukur kepada Allah di setiap keadaan. Nah, coba kita ukur nih. Kalau kita kepengen analisa diri kita ini kira-kira ada nggak di kelompok hammadun, maka kita boleh menelaah, ya, mengintrospeksi sambil merenung. Kita kelompok yang bersyukur ketika apa? Setiap saat atau pada hal-hal tertentu saja? Kalau dari kita sadar, oh ya Allah, saya ternyata masih masuk dalam kelompok orang yang bersyukur ketika ya memang lagi diberi kenikmatan, ya, ketika dikaruniakan kenikmatan, ya disitulah momentumnya saya bersyukur. Nah, kita sadar berarti ada yang kurang, karena bersyukur di sini, alhamdulillah di sini konteksnya bukan hanya bersyukur ketika diberi nikmat saja, tapi ala kulli hal, di setiap keadaan dia selalu menjadi orang yang apa? Bersyukur. Ya keadaan susahnya, ya keadaan senangnya, dia syukur. Ingat kepada Allah. Dalam lafaz yang lain disampaikan alladzina yashkuruna Allah ala sarra'i wadh-dharra. Alhamdun itu siapa? Orang yang bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah dalam kondisi sarra. Sarra artinya apa? Lagi bahagia. Awid dharra, atau lagi dalam keadaan susah, sedih, sulit. Wah, dia tetap syukur kepada Allah di waktu dia senang atau di waktu dia susah. Ini adalah pelajaran untuk kita. Keumuman manusia suka berterima kasih kalau diberi sesuatu yang dia senangi. Tapi kalau kebetulan dikasih sesuatu yang dia nggak seneng, minim kan orang tuh terima kasih. Minim tuh orang tuh syukur, ibaratnya gitu. Kita lihat aja anak kecil, belajar nih dari anak kecil. Anak kecil ketika kita beri sesuatu yang dia senangi, kita akan lihat raut wajahnya gimana? Senang. Tanpa itu anak berkata-kata sudah bisa kita nilai ini anak gembira, ini anak senang dengan hadiah itu. Tapi ketika anak itu dapat sesuatu yang tidak berkenaan dengan hatinya, tidak berkenaan dengan kesukaannya, apa sih yang akan nampak? Mungkin anak itu nggak bilang nggak suka, anak itu juga nggak nampakin marah, boleh jadi, tapi ternyata dari raut wajahnya tersirat makna. Oh, ini dia nggak suka, dia nggak suka. Nah, mau tidak mau kita nyadar kadang-kadang kita sama keadaan tuh begitu. Kenapa ada orang yang konsisten mukanya nyengir mulu? Maksudnya apa? Mukanya tuh seneng, damai, senyum. Sampai-sampai orang tuh susah menerka orang ini lagi dalam susah atau tidak. Kenapa? Karena selalu terlihat senyum aja, baik-baik aja gitu. Maksudnya dia punya raut wajah yang begitu konsisten menandakan orang ini sangat-sangat terlihat wajah-wajah syukurnya gitu, wajah-wajah happy-nya, gembiranya. Tidak peduli kapan kita ngelihat dia, udah begitu aja, setiap ketemu nyengir mulu, senyum terus gitu maksudnya. Ya, orang-orang seperti ini nih yang perlu kita sama-sama nyobain. Pokoknya kalau kita udah ngerasain nih kayaknya nih saya lagi maduin alis misalnya, berarti kan lagi mumat ya, ada muka-muka mikir gitu. Ibu makanya kalau bawa kaca kemana-mana jangan cuma liatin lipstiknya udah luntur atau belum. Kadang-kadang kan suka begitu, sambil tambahin dikit, sambil liatin nih muka masih mode senyum atau tidak, masih mode-modenya orang yang terlihat
happy atau tidak. Nah itu jangan dibikin-bikin. Dibikin-bikin nyengir sebentar capek. Kalau dibikin-bikin. Tapi kalau itu datangnya dari hati, ini lain cerita. Semua yang datang dari hati itu luar biasa. Nikmat kalau punya hati yang syukur. Hati yang syukur. Maka orang kalau belajar untuk menjadi yang bersyukur, itu pasti hatinya dengan yang diucapnya itu akan selaras. Karena hatinya syukur, ucapannya pun akan keluar hal-hal yang menunjukkan rasa syukur. Makanya hati yang bersyukur nih, hati tempatnya di sini, syukur di sini. Tapi dengan ekspresi adanya syukur akan muncul alhamd, pujian. Memuji siapa yang memberi, siapa yang menyenangkan. Ibu kalau dikasih sama orang, kan orang itu baiknya ada di mulut ibu mulu tuh. Ya Allah si ini masya Allah, si ini begini, si ini begini. Wah baik banget, baru kenal aja udah dikasih ginian, inian. Ceritanya, lah kita dikasih sama Allah ini nggak jeda loh. Patutnya kan mulut kita ini kalau mau jadi pemuji itu, si pemuja dan pemuji ini yang paling patut kita puja dan puji adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala karena pemberiannya dia yang nggak pernah mutus. Nah orang kalau hati syukur akan menjelma pada lisannya itu puja-pujian, puja-pujian kepada Allah. Terus dia akan puja-puji Allah, dia akan syukuri nikmat Allah. Makanya belajar jadi hamba bersyukur itu bukan tiba-tiba, tapi dibuat, dipaksa. Kenapa kita ngajarin anak kita kalau dikasih sesuatu terima kasih? Kata kita itu etika kan? Kalau dikasih terima kasih. Nah, kapan kita mau ngajarin anak kita terima kasih kepada Allah? Makanya ulama sempat bilang bangun rasa itu. Dengan apa? Yuk coba. Pernah nggak sih kita dalam kurun waktu dudukan, tapi yang kita sebut itu akan kebaikannya Allah? Ibu mulai dari yang kecil dulu. Ibu lagi dudukan, mau sama keluarga, misalnya sama anak-anak setiap hari selalu punya kewajiban. Yuk, hari ini harus ngucapin, harus ngomongin kebaikan apa yang kamu rasa yang Allah beri. Itu dibangun. Nanti dia mikir kan, kebaikan apa ya? Nanti dia ucap, alhamdulillah hari ini Allah berikan aku sehat misalnya. Alhamdulillah hari ini Allah mudahkan urusanku. Alhamdulillah hari ini Allah, dibangun sehingga hal itu akan menjadi kebiasaan dan tanpa kita sadari itu akan melatih selalu kita punya hati dan pikiran. Karena itu dibangun, Bu. Ucapan itu dibangun. Itu mulai dari keluarga. Ayo hari ini kita mau mengutarakan kebaikan Allah yang mana? Kita mau bahas yang mana? Karena dulu Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah, anaknya itu bercerita gini, dulu ayah kami Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti itu di meja makan aja nih, di meja makan hidangan sedang dibentangkan, dia tuh bukan ceramah, tapi dia tuh ngasih tahu kita pentingnya bersyukur. Bahkan lagi makan anak-anaknya tuh diminta gini, ada terong misalnya, ada tomat, kalau kita sambal ya, oh ya kita ngomongin makanan lagi ya sedikit ya. Emang paling enak jam-jam segini ngomongin makanan, karena ibu langsung menghadirkan dalam pikiran, wah gitu. Karena perut sudah mulai manggil alarmnya. Misalnya di hadapan ibu dalam menu meja ataupun ibu berhadapan dengan menu hari ini, misalnya ada makanan, ada terong, ada tempe, ada sambal, iya, saya tambahin ada sayur asem.
Ya ini kan ibu bisa bayangin kan, orang sering tuh ketemu yang begitu-begitu. Baik, ada ikan asin, ada ikan asin, sedap kan? Masya Allah, apalagi ikan asinnya garing, sedap deh. Dah. Nah, sekarang kita mau belajar syukur nih. Kita mau belajar syukur nih. Bu, apa cukup dengan Masya Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seperti yang orang-orang kerjakan, ya kan sering begitu. Ya misalnya ketemu nikmat, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya? Iya, simple. Lah bukan cuman sebatas kata itu kan, tapi diperdetail. Sayur asem tuh ada sayur apanya? Pokoknya nih, saya kan gak pernah masak ya. Saya cuman pernah menikmati saja. Ada jagung, ada labu, ya kan? Ada kacang panjang, ada melinjo. Udah segitu dulu. Ya, segitu dulu aja. Yuk kita mau syukur nih. Pernah nggak ketika kita makan sayur asem itu, kita merenung, kok bisa ya? Menu ini ada di hadapan kita. Oh, karena kita beli. Iya. Pernah nggak kita bayangin prosesnya? Bagaimana proses Allah menumbuhkan sayur-sayuran yang ada di dalam mangkuk makanan kita itu? Bagaimana cara kita mensyukuri tumbuhnya jagung itu dengan izin Allah? Allah baik betul. Kalau bukan Allah yang menghadirkan jagung di muka bumi ini, sayur asem gak sedap. Betul kan? Oh, ada yang paling krusial, melinjonya. Pernah nggak kita kebayang proses itu? Kita bahkan menikmati dalam suguhan satu mangkok itu tanpa kita perlu mengikuti proses tanam menanam ini. Enggak, kita nggak ngikut proses nanam labu, kita nggak ikut prosesnya tanam jagung, kita juga tidak ikut prosesnya nanam melinjo. Tetapi subhanallah, dengan Allah berikan jalan kemudahan, kita bisa menikmati itu dalam satu hidangan dengan rasa yang luar biasa. Mungkin sebagian orang anggap itu nyemangetin datangin nafsu makan, bikin selera makan meningkat dan seterusnya. Tapi siapa yang membahas di balik perjuangan para yang menanam itu, para petani yang menanam jagung tersebut? Di balik itu ada keringat orang, ada waktu orang, ada tenaga orang, tapi Allah datangkan itu dengan mudah kepada kita. Dengan mudah di hadapan kita. Siapa? Yang ketika menyeruput itu hidangan sambil meresapi, terima kasih ya Allah, kau hanya berikan aku nikmat ini tanpa aku bersusah payah untuk melakukan semua prosesnya dari awal. Ketika kita menemukan cabai, cambal di dalam satu hidangan, kita nggak pernah tahu proses cabai ini ditanam seperti apa. Dan kita bahkan nggak jadi si petani itu, kita hanya jadi pembeli lalu menikmati di rumah. Bagaimana kita mau betul-betul mensyukuri semua nikmat? Bahkan Nabi pun mendetailkan syukur nikmatnya dengan ucapan ni'mal idam al-khal, makanan hidangan terbaik itu juga. Itu kan bentuk dari detailnya Rasul terkait hidangan yang dihidangkan kepada beliau. Nah kita nih dikasih hidangan Bu, kita ngerasain di balik tempe ada proses. Kita makan tempe beli tinggal jadi, tinggal nikmatin, nggak tahu prosesnya tempe, nggak tahu gimana orang bikinnya. Ada keringet-keringet orang yang ngumpulin rupiah-rupiah kecil agar mereka bisa hidup di balik itu semua. Nah kita sebagai penikmatnya hari ini, ketika kita makan dengan menghadirkan semua itu, apa enggak syukur kita makin-makin? Ya Allah, terima kasih Allah, sungguh Engkau zat yang maha agung, zat yang maha baik, zat yang, waduh itu muncul tuh.
Bahkan hanya dari suguhan hidangan kita bisa meningkatkan tauhid kita kepada Allah. Ketika kita melihat ikan asin, kita taunya enaknya doang, tapi pernah nggak kebayang itu ikan yang ibu makan dari sumber laut yang mana? Petaninya itu nangkepnya dari mana? Ya pasti dari Indonesia juga. Tahu Indonesia ini luas. Pernahkah kita untuk menangkap satu ekor itu kita harus terombang-ambing di atas perahu untuk nangkap satu ikan aja? Enggak. Kita nemuin itu di depan rumah. Kita nemuin itu tukang sayur yang bawa. Kita nggak perlu ke tengah laut untuk mancing itu semua. Lalu kita nikmatin. Apa kita tahu prosesnya? Ikan asin itu harus dijemur di mana dia diolah dan di mana dia proses. Nggak. Kita nggak tahu. Bahkan dari hal tersederhana itu pun, padahal kalau kita mau mengajari hati ini untuk bersyukur, kita tuh bisa banget. Kita tuh bisa banget. Ternyata di balik syukur itu yang dahsyat luar biasa. Tapi kita nggak sadar. Makanya benar kata putranya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti bilang, setiap kali kami mau makan yang nambah itu iman. Kalau kita kan berat badan. Nah kalau sekarang kita mau juga terserah, misalnya berat badannya naik, imannya setidaknya ikut naik gitu loh. Iya enggak? Pernah nggak kita ngebayang makan imannya tambah naik? Makan tapi imannya naik gitu, rasa syukurnya naik, rasa terima kasihnya kepada Allah naik hanya dari sebuah makanan aja. Dan belum kita menyisiri lain-lainnya lagi dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan untuk menikmati satu labu pun kita tidak menjadi si petani labu itu. Bayangkan kalau kita membayangkan satu suguhan di mangkuk itu ada berapa varian sayuran yang ada di dalam situ, dan kita benar-benar lebih dibuat terkagum-kagum lagi karena di balik itu ada besarnya nikmat Allah yang seringkali luput untuk kita sadari dan syukuri. Itu baru dari misalnya sayur asem. Iya kan? Sayur asem. Nah masih banyak kan sayur-sayur yang lain Bu. Ya, Ibu bayangin sendiri. Nggak pernah tahu kalau kita makannya sayur tom yum. Ayo. Ada jamurnya kan? Ada udangnya terkadang. Ya sebagai ada udang lah. Kita aja nggak pernah mikir nih udang ditangkap di mana. Kita beli ke warung atau kita masak di rumah cumi kita goreng, kita nggak pernah tahu tuh cumi ditangkap di mana. Ikan itu tidak membawa identitasnya, dia ditangkap di mana misalnya kita nggak benar-benar tahu, tapi Allah datangkan itu untuk kita dengan mudah. So kalau kita mau ningkatin syukur tuh bisa banget, bisa banget. Nah itu dibuat Bu, nggak ada syukur tuh tiba-tiba kita lahir terus jadi orang yang syukur sama Allah, enggak, itu dibangun. Seperti kita mengajarkan anak kecil ketika menerima sesuatu terima kasih. Dan kita perlu mengajari dan mendidik hati ini bahwa pentingnya menjadi pribadi yang tahu terima kasih wabil khusus kepada Allah dengan kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Datang dalam riwayat kan bahwa Nabi SAW bersabda alhamdu ridaur rahman. Memuji Allah itu bagian daripada apa? Selendangnya Allah yang Maha Penyayang. Itu besar. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Ayyub alaihissalam, saya ini ridha terhadap apa? Terhadap syukur. Ini balasan yang Allah kasih setara daripada kekasihnya Allah. Orang syukur, Allah ridha pada dia. Siapa yang kita kepengen dapat ridhanya Allah, salah satu pintu untuk menggapai ridhanya Allah adalah dengan kita bersyukur kepada Allah. Siapa yang ingkar, Allah pun ingkar sama dia. Yang ridha, Allah ridha sama dia.
Wa Allah Ta'ala ilai aidan fi sifatis sabirin. Allah mewahyukan juga kepada Nabi Ayub tentang mensifati orang-orang yang sabar. Sesungguhnya kelak tempat mereka disebut dengan Darussalam. Ya, anna darahum assalam. Tempat mereka apa? Rumahnya assalam. Idza dakhaluha alhamatuhumus syukur. Alhamtuhumus syukur. Katanya orang-orang yang punya sifat sabar itu, sifatus sabirin, orang-orang yang sabar, itu rumahnya adalah rumah salam. Kalau dia masuk, aku akan selalu mengilhamkan pada dirinya syukur. Syukur. Masuk rumah, ya Allah, rumah tuh enak banget ya Allah, Masya Allah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Ada orang masuk ke rumahnya dari awal masuk udah sumpah. Pulang lagi kata dia. Males. Katanya nggak mau cepet-cepet nyampe rumah, jadi nggak ngerasain nikmatnya rumah. Oh, berarti ada masalah sama hatinya. Tapi kalau orang dikasih syukur itu sama Allah, Masya Allah, dia bakal dikasih ilham terus sama Allah untuk syukur. Di sini syukur, di sini, di sana syukur. Tiap keadaan syukur, dalam kondisi apapun syukur. Dan itu adalah sebaik-baiknya ucapan. Dan setiap kali kita bersyukur, Allah pasti akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu sudah menjadi janjinya. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala melihat dari kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Jadi siapa dari kita yang pengen terus nikmatnya ditambah? Apa sih salah satu yang ditambah sama Allah? La in syakartum la azidannakum. Ini kan janji. Tidak selalu tambahan itu tentang nikmat itu. Tidak selalu. Ada kalanya yang dikasih sama Allah tambahannya dari sisi nikmat yang lain. Di antaranya yang Imam Ghazali sampaikan kepada kita, yang ditambah apa sih? Yang ditambah itu durasi waktu melihat Allah. Makin kamu bersyukur, durasi waktumu melihatnya makin lama. Nanti kan di surga orang dikasih nikmat bisa melihat wajahnya Allah. Nah, ketika itu orang ada yang dikasih cuman sedetik, semenit, ada yang sejam, ada yang sehari, ada yang sekian, ada yang lama banget. Nah, tapi dengan kadar amal. Nah, ternyata amal yang bikin kita salah satunya itu mudah untuk meraih daripada nikmatnya memandang wajah Allah, syukur. Ya, maka hendaknya kita itu selalu punya apa? Punya lisan yang bersyukur. Jadikan lidah kita sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, kalau mau ngumpulin harta, pengen ngumpulin sesuatu, nggak usah ribut-ribut sama harta. Pengen punya apa yang ditimbun, jangan mikir itu tentang harta. Tapi apa? Liyattakhidh ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Allah suruh apa? Gak usah, Nabi suruh apa? Gak usah ngumpulin harta, tapi jadiin kita punya lisan ini selalu berdiri dan hati yang selalu bersyukur. Sama. Wa qala Ibnu Mas'ud, asy-syukru nisful iman. I'lam anna syukra yata'allaqu bil qalbi wal lisani wa bil jawarih. Amma bil qalbi fa qasdul khairi wa idmaruhu likafatil khalqi. Wa amma bil lisani fa izharu syukrillahi ta'ala bit tahmidatid dallati alaih. Wa amma bil jawari fasta'amali ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tawakki minal isti'ana biha ala ma'siyatihi. Hatta anna syukral ainaini an tasura kullu aibin tarahu li muslimin wa syukru uzunaini an tasura kullu aibin tasma'uhu fihi fayudkhulu hadha fi jumlati syukri ni'amillahi ta'ala bihadhihi al-a'dha wa syukru bil lisani li izhari ridha anna Allah ta'ala wa huwa ma'murun bih. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin kaifa asbahta qala bi khairin fa'ada Allah sallallahu alaihi wasallam as-su'alu hatta qala fi thalithah bi khairin ahmadallahu wa ashkuruh faqala sallallahu alaihi wasallam hadha alladhi aradtu minka wa kana salafu yatasaaluna wa
nahaitahum istikharaji syukri lillahi ta'ala liyakunu syakiru muti'an wal mustantaqu lahu bihi muti'an wa ma kana qasduhumul wafa'u bi izhari syauqi kullu 'abdin sa'ala an hali fa huwa baina an yashkuru aw yashkuwa an yaskuta fasyukru ta'atun wa syakwa ma'siyatun qabihatun min ahli ad-dini wa kaifa la taqbahu syakwa lam yuhsinu sabru 'ala bala'i wal qada'i la taqbahu syakwa min malikil muluk wa biyadihi kullu syai'in ila 'abdi mamlukin la yaqdiru 'ala syai' fal ahra bil 'abdi illam yuhsinu sabru 'ala al bala' wal qada' wa afdha bihi ad-dha'fu ila syakwa an takuna syakwahu Allah ta'ala fa huwal mubli wal qadiru 'ala izalatil bala'i wa zulil 'abdi li maulah wa zullil 'abdi li maulahu 'azzun wa syakwa ila ghairuhu zullun wa izharu zulli lil 'abdi ma'a kaunuhu 'abdan lisallahu zullun qabih. Baik. Sayyidina Ibn Mas'ud rahimahullah, beliau berkata asyukur nisful iman. Syukur itu separuh daripada iman. Ketahuilah bahwa sungguhnya syukur itu berkaitan dengan hati juga lisan. Jadi syukur bukan cuma hati. Kaitannya dia pertama hati, lisan dan anggota tubuh. Ini syukur. Berkaitan dengan tiga. Pertama hati, kemudian lisan, terus anggota tubuh. Nah, kalau yang berkaitan dengan hati gimana? Disebut yang berkaitan dengan hati ini adalah fagasdul khair. Ini adalah tujuan hati yang selalu pengen ngerjain kebaikan, pengen bantuin orang, pengen nolongin orang. Ini berarti dia tahu bagaimana mensyukuri. Wabil khusus yang dari jalur hati. Ini jalur hati. Berarti ketika hatimu selamat, hatimu tunduk, hakikatnya kamu lagi bersyukur. Dengan hati tapi. Syukur pakai hati. Mukafaatul khair. Amal lisan. Tapi kalau hati yang bicara tentang lisan nih, syukur dengan lisan nih gimana? Syukur dengan lisan itu adalah dengan puja-pujian kepada Allah. Makin orang muja-muji Allah itu yang syukur lisannya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Orang sering maknai ayat ini, katanya kalau dapat nikmat tuh ungkap. Yang dimaksud ungkap itu apa? Bukan tentang nikmatnya, tapi yang dimaksud ungkap adalah puja-pujilah dia yang memberi nikmat. Dipuja, dipuji, disebut. Kalau bukan Allah yang mudahkan ini, saya nggak akan bisa mendapatkan ini. Allah tuh baik benar. Yang disampaikan bukan tentang nikmatnya itu, tapi tentang sang pemberi nikmat. Fahadits itu yang kamu basahi lisanmu untuk kamu sebut-sebut itu bukan sebut-sebut alhamdulillah, saya alhamdulillah baru beli tanah, alhamdulillah baru beli rumah, bukan. Alhamdulillah, terima kasih Allah, Allah telah mengaruniai saya nikmat yang baru. Kalau bukan karena karunia-Nya, rasanya saya itu nggak mungkin bisa memiliki itu. Udah itu fokusnya. Tapi orang banyak yang salah maknai. Makanya ingat hati, kemudian juga diiringi dengan apa? Niatnya lisan. Berarti kalau orang punya hati besok punya niat baik, jangan diumbar-umbar. Niat baik itu simpan dalam hati. Lisan ini puja-puji. Jangan kita merugikan lisan kita dengan banyaknya justru memuja-muji manusia. Kadang-kadang tuh suka bingung mana yang dipuja-puji itu orang yang hanya karena memberi dia hal yang gak seberapa, dipuja-puja sama dia. Oh, kita tuh mau muji-muji, hamdalah itu mau nunjukin rasa syukur, puja-puji kita dengan orang tua kita. Ucapan ini ngangkat nama mereka, guru kita, sahabat salehah kita. Enggak lebih, bukan tentang wah, alhamdulillah orang baik banget, kemarin aneh makan traktir, kemarin aneh begini, kemarin aneh. Bukan begitu. Bukan tentang itu. Ya, diingat, dipuji. Tetapi itu yang menyangkut tentang bagaimana kita dengan Allah. Wa ammal jawarih, adapun syukur dengan anggota tubuh ini, dia adalah
menggunakan nikmat ini untuk taat kepada Allah. Ingat, untuk taat kepada Allah dan menjauhkan tubuh ini dari maksiat kepada Allah. Sampai kalau kita tanya gimana syukurnya mata, berarti jagain mata dari ngelihat yang haram, ya kan? Jangan. Nah, kita tahunya mungkin selama ini syukrul ainain, bersyukur tentang mata, jauhin mata dari yang haram. Bukan cuma itu. Taban, jauhin mata dari yang haram, iya. Tapi juga belajar dengan syukurnya nikmat mata ini, kita menutup semua aib yang kita lihat dari saudara kaum muslimin kita. Ini punya mata ini gak lepas dari ngelihat tingkah orang, gelagat orang, kesalahan orang, keburukan orang, bahkan sampai apalagi kemaksiatan orang. Kita bisa lihat, mata kita ini ngelihat. Nah, kalau kamu mau bersyukur dengan mata, apakah menjauhi mata ini dari melihat, atau kita keluar dari sini, atau ketemu orang pakai rok mini, kita berpaling tapi matanya udah ngelihat kan? Nah, bukan sampai di situ. Bisa nggak ketika kamu nggak sengaja melihat seseorang itu yang mengenakan rok mini, kamu pun menjaga dirimu untuk tidak menceritakan itu dengan orang lain. Anta tastur, kamu yang nutupin itu. Terus saya pernah ngelihat si ini begini lagi, dah tutupin aja dah. Itu cukup antara diriku dengan Allah yang tahu. Antara dia dengan Allah aja yang tahu. Udah nggak usah kemana-mana, nggak usah cerita ke sini ke sana. Gara-gara pernah ngelihat, itu bagian dari syukur mata. Dan begitu kita mau mensyukuri telinga, kita barangkali pernah dengar kisah tentang aib seseorang. Bukan cuma nutup telinga dari ghibah, bukan cuma nutup telinga dari namimah, tapi bahkan nutup telinga kita ketika mendengar aib, bagaimana ini tidak mengganggu kita dan tidak membuat kita mau menyampaikan kembali apa yang kita dengar. Itu syukur. Nah, kita belajar dari situ, Bu. Awal-awal nih, oh ya, pelan-pelan kalau mau syukur bukan hanya ngelihat yang haram, yang benar. Tapi ketika kamu diperlihatkan sesuatu yang tidak baik pun, gimana kamu bersyukur dengan Allah dengan kamu menutup aib saudaramu dengan matamu itu. Menutup keburukan-keburukan saudaramu dari telingamu itu. Itu juga bagian daripada syukur. Maka kalau dibilang wasyukur bil lisan, bersyukur dengan lisan itu diizharur ridha. Kalau ada dari kita yang mau bersyukur dengan lisan itu, tampakinlah kalau kita ridha atas Allah selaku yang menetapkan segala sesuatunya ini dari kita. Jalanin itu dengan penuh ridha, karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan itu kepada kita. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam lirajul kaifa asbahta qala bi khair fa'ada sallallahu alaihi wasallam as-su'al hatta qala thalithah. Jadi ada satu ketika ya Rasulullah SAW bertanya kepada seseorang, bagaimana pagimu? Hari ini kamu gimana kabarnya? Hari ini kamu gimana? Jawaban, baik. Apa kabar? Baik. Ditanya lagi, bagaimana pagimu? Baik, sampai 3 kali. As-saditsah bi khair, ahmadullah wa ashkuru. Baru tuh orang yang ketiga ngomong, udah paham nih, kok Nabi nanya mulu. Saya baik, aku bersyukur kepada Allah, aku memuja Allah dan bersyukur kepada Allah atas kebaikan pagi hari ini yang Allah berikan kepadaku. Nabi bilang, ini yang saya mau dari tadi jawabannya. Tungguin baik-baik doang. Nah, ibu juga kalau ditanya sama orang, apa kabar? Baik. Jawab dengan sedikit puitis boleh, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, dengan karunia-Nya hari ini aku sehat. Berkat kebaikannya hari ini aku sehat. Masya Allah, kan enak begitu. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kita mau syukur, ya syukur, ingat niat kita dalam bersyukur
menampakkan rasa syukur ini itu benar-benar menjadi bagian daripada yang harus kita perhatikan. Ulama salaf itu begitu. Dulu tuh niat untuk ngeluarin syukurnya itu kepada Allah dari lidah mereka, tujuannya itu bukan untuk kalau kita bilang flexing. Hari sekarang tuh orang tuh alhamdulillah kita room tour yuk, kita home tour yuk, kita ini bukan untuk nunjukin apa kalau istilahnya enggak. Mereka tujuannya benar-benar murni. Ketika mengungkapkan atas nikmat suatu hal, tujuannya agar itu menampakkan kepada orang lain agar orang lain turut mensyukuri nikmat tersebut. Orang lain juga bisa belajar, oh ternyata kalau lagi dapat nikmat tuh begini. Niatnya bukan untuk flexing, niatnya bukan untuk riya, tapi niatnya mereka itu semata-mata hanya untuk bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ditanya keadaannya gimana, selalu yang ditampakkan baik, bagus, alhamdulillah, nikmat. Gimana rumah tanggamu? Masya Allah. Gak ada yang semenyenangkan ini. Bukan, ya tahu gitu, entar deh, tahu gitu, gak ada. Kita sudah sering diingatkan, penderitaan itu bukan untuk dibagi-bagi. Nah, sementara kita berada di dalam situasi keadaan yang orang tuh hobi banget bagi-bagiin kesedihan. Dia demen banget menjual kesedihannya, menjual air matanya, menunjukkan kepada orang-orang. Itu kan balik dari mencari simpati orang kepadanya, terhadapnya. Zul, hina itu. Kita jangan mudah begitu. Jadilah sosok yang mana ketika orang ingin mencari tahu lebih tentang hidupmu, orang menemukan sulit untuk mengetahui itu. Oh, dia susah karena dia bukan tipe orang yang mudah menceritakan sisi lain dari hidupnya. Mending yang begitu daripada yang semuanya tahu. Ini rahasia bukan, ini rahasia umum. Karena semuanya ceritanya orang pada tahu. Nah, ini perlu kita jaga. Kita belajar pelan-pelan. Gak mau kita terus-terusan ya bercerita tentang apa? Tentang kesedihan kita dengan makhluk. Ya, itu dianggap selama ini ngadu-ngadu sama orang tuh benar gitu kan. Nah, kita sudah ada di posisi ini. Mengadu kepada orang. Saya begini, saya begini, saya begini. Butuh diarahkan. Karena mereka tersesat jalan yang mana seharusnya mengadu hanya kepada Allah. Ngadunya hanya kepada Allah kalau mau ngadu. Tapi kalau butuh bantuan, karena memang dia nggak tahu bagaimana cara mengadu kepada Allah, datanglah memohon bantuan kepada yang membantu kita hari ini, yang benar-benar amanah, yang bisa bawa kita untuk keluar dari keadaan itu, boleh. Tapi kalau misalnya enggak, sabar. Lebih baik kita milih sabar, ngadepin ujian, ngadepin takdirnya Allah, ngadepin semua kelemahan, kesedihan yang kita hari ini belajar untuk menanaminya dengan syukur. Selalu kalau kita mau berpikir jernih di balik sulit, diukur-ukur pasti di sana ada hal baik. Pasti, Bu. Asal mau. Kadang-kadang orang tuh sudah nutup hatinya, enggak mau nganggap baiknya, enggak ada baiknya. Mana baiknya? Enggak ada. Padahal ada. Tapi dia sendiri yang menutup mata, menutup hati. Nah, ini kita jangan sampai menjadi itu. Karena kehinaan seseorang ketika meminta-minta kepada makhluk, padahal dia punya Tuhan yang maha kaya. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, alladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Suratul Ankabut al-ayah 17. Wa qala Allah Ta'ala, innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadan amsalukum. Surah Al-A'raf al-ayah 194. Fasyukru bil lisani min jumlati syukri. Wa qad ruwiya an wafdan qaddamu ala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Faqama syabun liyatakallama. Faqala Umar,
al-kibaru. Faqala ya amirul mu'minin, law kana al-amru bisinni lakana fil muslimina min huwa asannun minka. Faqala takallam. Faqala lasna wafdan li ragbatin wala wafdan li rahbatin. Amma ar-raghbatu faqad awsalaha ilaina fadluka wa amma ar-rahbatu faqad amanna minha adluka wa innama nahnu wafda syukri ji'naka nashkuraka bil lisani wa nansarifu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ta'buduna min dunillah. Mereka orang-orang yang menyembah Allah, yang menyembah selain daripada Allah, mereka yang enggak punya apa-apa. Allah kasih tahu, kamu nyembah selain aku, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka enggak punya apa-apa kata Allah. Kamu salah datang. Kalau mau minta rezeki, Allah pertegas, kalau mau minta rezeki sama saya, karena yang punya itu saya. Wa'budu washkurulah. Sembahlah dia, bersyukurlah kepadanya. Kalau kita selama ini mengalami kesulitan ekonomi, tapi yang kita datangi hanyalah pintu makhluk, sampai kapanpun kamu gak bakal dapat apa-apa. Gak ada makhluk yang mau memberi begitu saja dengan sukarela. Tapi Allah, karena yang dia miliki tak berbatas, tiada arti bahkan baginya, Allah bisa beri berapapun yang kita minta. Cuman persoalannya, kita nih minta gak sama dia? Na'buduhu wala, kita menyembahnya dengan benar tidak? Bersyukur tidak kepadanya? Ini yang menjadi perhatian kita. Makanya kenapa orang kalau sedang diuji ekonomi, paling yang perlu diwaspadai, jangan sampai ingkar hati dan ingkar lisan dalam mensyukuri. Itu jaga. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah lagi uji. Lagi jatuh ini, gitu. Alhamdulillah. Allah pasti lagi mau memberi kebaikan untuk saya. Ada rezeki yang Allah bersihkan dari saya. Ada yang Allah hapus, berarti ada yang Allah mau gantikan setelah ini. Terus ngedatengin hal yang baik, meyakini bahwa rezeki itu pintunya tidak datang dari mana-mana kecuali dari Allah. Ya, itu yang dicari. Jadi kita yang terus menghadirkan kata-kata baik ini bagian daripada syukur. Kan syukur tadi ada hati, ada lisan, ada anggota tubuh. Kamu bisa belajar dari mana aja, bisa pakai hati, bisa pakai lisan, juga bisa pakai anggota tubuh. Bagaimana kalau syukur itu dipadukan jadi satu? Hatinya syukur, lisannya syukur, diiringi dengan anggota tubuhnya ikut syukur. Ya Allah, jauh dari dosa, jauh dari maksiat, jauh dari semua ngerjain hal-hal yang tidak Allah perintahkan, tidak Allah ridhai. Itu berarti hamba ini benar-benar menjadi hamba yang bersyukur. Itulah kenapa Allah sebut wa galilu min ibadiyah asyakur. Wa galilu min ibadiyah asyakur. Maka di sini kita betul-betul bekali diri kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang begitu berlipat ganda, yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, agar insyaallah kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, ya. Dan kita pun belajar dengan rasa syukur ini bisa juga mengantarkan anak-anak kita, ahli keluarga kita untuk bagaimana taunya rasa syukur insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa tanamin tuh dari anak-anak kita, ya. Teman-teman kita, sebelum kongko-kongko, sebelum ngobrol-ngobrol, ayo coba sebutin dulu hikmahnya atau nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita hari ini. Itu dibangun, Bu. Sebutkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu hari ini, dari satu dulu. Nanti besok kalau bisa dua, 3, 4, 5 fasara, dari situ kita belajar menjadi hamba yang bersyukur. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat insyaallah, terutama untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk ibu-ibu semua yang hadir insyaallah. Amin ya rabbal alamin.